Anak bioskop, balik lagi bareng aku Muti. Kita telah sampai di penghujung perjalanan bab dan chapter terakhir yang sangat emosional pastinya. Se-emosional apa? Kita tanya langsung sama cast-castnya. Hari ini kita kedatangan cast dari film Danur The Last Chapter. Oke, gimana nih Kak perasaannya sebentar lagi film Danur The Last Chapter akan segera tayang di seluruh Cinepolis Cinemas? Jujur deg-degan karena kita semua di sini belum dikasih kesempatan untuk nonton. Jadi nanti mungkin nontonnya pertama kali pas premier. Nggak tahu jadinya kayak gimana. Yang kita tahu adalah kita benar-benar syutingnya lumayan berat banget. Mengerahkan seluruh tenaga dan energi kita untuk syuting film ini. Jadi deg-degan. Kalau dari segi aku, karena aku juga udah 10 tahun nih jadi karakter Risa, cukup mengharukan karena ini adalah perjalanan akhirnya. Abis ini udah nggak bisa jadi Risa lagi, udah nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi kapan nih Danur selanjutnya syuting, karena ini benar-benar udah yang terakhir. Jadi haru juga, seneng dan deg-degan pastinya. Kalau dari teman-teman gimana? Kalau dari aku, karena ini pertama kali masuk ke Danur Universe, ikutan deg-degan karena udah pasti ini ditungguin sama penonton gitu. Terus kita juga syuting panjang dan sempat ada additional scene, jadi kita nggak tahu, aku sih nggak tahu apa filmnya akan jadi kayak gimana. Ya sama sih, kita juga kan baru join di Danur Universe ini, tapi kehormatan banget ya untuk kita untuk bisa menutup chapter ini yang chapter ini tuh bukan di kita aja sebagai kreator filmnya, tapi juga teman-teman yang udah nonton dari dulu gitu. Dan panjang ya, 10 tahun itu kan panjang. Jadi kayak contohnya yang main jadi Jensen, Filio itu 10 tahun lalu belum lahir. Gitu. Jadi kita dari kemarin ngomongin 10 tahun, tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir 10 tahun itu panjang banget ya. Jadi kita sangat honored dan haru banget bisa berada bareng sama Prilly, sama Mas Awe, sama Pak Manoj untuk menutup chapter ini. Dan tentunya pasti tentunya deg-degan, tapi satu hal yang kami semua percaya karena kami mengerjakannya pakai hati. Semoga Danur The Last Chapter juga nyampe untuk teman-teman yang menonton juga. Oke, sebelum kenalan ulang nih dengan siapa, tapi boleh cerita sedikit nggak sih Kak Prilly, ini tuh bakal nyeritain tentang apa sih nih si Last Chapter ini? Sebenarnya Danur itu udah pasti nyeritain tentang kehidupannya Risa Saraswati ya. Dari Danur pertama itu proses dimana pas Risa itu masih kecil, terus dia mulai melihat teman-temannya lagi, yang kedua dia kuliah, yang ketiga dia udah mulai punya pacar, terus akhirnya dia udah nggak bisa ngelihat Peter Chase lagi karena dia minta mata batinnya ditutup. Nah, yang keempat ini dia melanjutkan hidupnya setelah dia nggak mau ngelihat sama mereka lagi karena dia ngerasa dia udah tumbuh menjadi perempuan yang dewasa, dia udah kerja, jadi dia pengen menikmati hidup normalnya. Karena selama ini kan dia tuh kayak tertutup ya orangnya, introvert sama manusia biasa gitu, karena biasa berkomunikasi sama hantu. Tapi ternyata di Danur The Last Chapter ini Risa sadar bahwa dia tuh nggak bisa sepenuhnya lepas sama teman-temannya, karena memang teman-temannya itu adalah teman-teman yang udah ada sama dia dari dia kecil, dan kemampuan dia melihat mereka itu kan juga anugerah ya. Jadi di Danur The Last Chapter ini dia sadar bahwa dia nggak akan pernah bisa pisah sama teman-temannya, dan namanya gangguan itu akan selalu ada, dan kalau dia nggak bisa terima kemampuan dia nggak akan bisa membantu keluarganya yang menerima gangguan gitu. Oke. Nah kalau gitu boleh kenalan dari ulang nggak, berperan sebagai siapa dan seperti apa sih karakter itu? Kalau aku masih berperan sebagai Risa, seorang perempuan yang dari kecil bisa berkomunikasi dengan mereka yang kalian sebut hantu. Aku Dimas, aku adalah tunangannya Riri. Dan di sini Dimas itu punya satu tugas dari awal film sampai akhir, yaitu menjaga Riri. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Halo semuanya, aku Anya Zen. Makasih Gilang. Oh iya. Aku di sini berperan sebagai Canting. Canting itu adalah sosok atau yang biasa disebut hantu yang karena ceritanya apa yang dialami pada saat hidup, dia itu bergentayangannya di gedung tempat Riri nari balet gitu. Jadi pertemuannya di situ. Kalau aku Gilang, aku berperan sebagai Farid dan
masih ada hubungannya dengan canting, dan fungsi variety sini adalah penambah kedalaman dari cerita. Oke. Nah terus boleh kasih tahu nggak sih apa aja sih tantangannya nih berperan sebagai yang diperankan gitu? Kalau aku tantangannya mungkin Risa itu karakternya beda jauh banget sama Prilly ya. Karena Risa bisa berkomunikasi dengan mereka yang disebut hantu, Prilly nggak bisa, dan dulu tuh waktu sebelum main Danur pertama sama sekali nggak percaya sama gitu-gituan gitu. Jadi agak susah untuk aku tuh benar-benar bisa menghilangkan logika aku bahwa kita tuh hidup berdampingan loh sama hantu, dan karakter aku tuh bisa berkomunikasi sama itu. Jadi ada banyak banget adegan-adegan di skrip yang of course buat Prilly nggak make sense. Masa sih bisa kayak gini komunikasinya gitu. Nah sehingga tantangannya buat aku harus bisa mematahkan logika aku, melupakan logika Prilly-nya dulu, masuk ke karakter Risa yang emang itu adalah hidup dia dari dia kecil gitu. Yang susah adalah rasa takut orang biasa yang nggak pernah ngeliat hantu sama anak indigo kan beda. Anak indigo udah biasa ngeliat hantu, jadi Risa tuh kalau ngeliat hantu bisa jadi ekspresinya nggak kayak orang yang ngeliat hantu. Nah itu tuh kadang pas lagi dimainin aku tuh suka ragu sendiri sebagai aktornya, kayak tadi kurang nggak sih reaksinya, suka gitu di dalam hati ya. Masa ngeliat hantu biasa gitu doang. Tapi balik lagi aku selalu kayak di saat aku insecure aku tuh selalu ngobrol lagi sama Teresa, Teh kalau ngeliat hantu tuh biasa aja kan. Dan aku selalu mengingat interaksi aku sama Teresa. Kayak Teresa tuh pernah ngobrol sama aku waktu itu, dia datang ke adegan rumah sakit waktu di Danur 2. Terus dia ngobrol sama aku biasa kayak gini, misalnya aku ya, oh iya Pril, terus dia tiba-tiba gini, gimana? Nah itu tuh katanya dia tuh ngelihat ada mereka di belakang aku, tapi ekspresinya bener-bener cuma ngelirik, abis itu udah. Nah itu kan aku harus inget ya bahwa Risa tuh ngelihat hantu sebiasa itu. Casual day banget. Iya, kayak ini. Jadi di saat di skrip tuh aku harus ngeliat hantu, yang dimana ekspresi kaget beneran aku tuh bisa kayak gitu. Risa tuh bisa cuma kayak gini doang, nengok doang. Jadi ya susah untuk kayak apa ya, nyamain pola pikir aku sebagai manusia biasa sama Teh Risa yang bisa melihat hantu gitu. Oke, kalau bukan itu. Kalau buat aku justru challenge-nya ada di pas preparation, yaitu sekarang di sini aku adalah tunangannya Z. Di film MD sebelumnya aku sama Z itu figurnya udah kayak kakak adik, dan selepas syuting yang waktu itu juga kita sangat temenan banget gitu. Jadi kita pedal bareng, main Roblox bareng bahkan. Terus tiba-tiba di sini harus tunangan, terus di trailer juga ada adegan kita pelukan. Dan rasanya aneh banget buat aku yang menyentuh dia. Karena aku respect dia sebagai sahabat. Iya benar. Gitu. Jadi sama tim acting coach juga dibantuin, ayo coba yuk, bisa yuk pegangan tangan dulu yuk, dibikin nyaman dulu, masih ada yang gak nyaman apa enggak. Jadi sangat konsensual. Terus ya udah. Oke, Z, udah ya. Yuk kita paksain yuk gitu. Jadi gak cuma buat aku challenge ini tuh, tapi juga buat Z gitu. Dan itu proses yang seru. Jadinya seru banget ya. Kalau aku challenge-nya itu kelihatan dari waktu pertama kali aku dapet skripnya, karena namanya canting banyak tapi dialognya enggak gitu. Jadi muncul aja nih dia gitu kan ya, namanya juga sosok kan, memang kan keberadaan itulah yang menambah ke cerita, bukan omongannya apa gitu kan. Jadi itu jadi challenge yang menarik untuk aku, gimana aku bisa menyampaikan emosi atau pesan tanpa dialog itu gitu. Jadi kita sama tim acting coach juga kita bikin backgroundnya canting itu seperti apa sih yang nggak ada di skrip gitu ya kan. Itu kan kalau nggak ada di skrip kan suka-suka kita yang ngarang aja gitu. Abis itu juga dari latihan canting itu kan penari ya. Jadi dari latihan nari juga aku ambil berarti kalau dia itu penari jalannya kayak gini, gerakan tangannya kayak gini gitu-gitu. Jadi gimana ya, kayak pada saat indera kita yang satu nggak bisa kita gunakan, jadi kan menajamkan yang lain kan. Dan itu yang menurut aku menarik banget dari canting di Suka Danur. jadi takut sendiri nggak ngelihat karakter cantik? Nah ini tuh aku tuh sering ditanyain ini ya, tapi jujur tidak. Selama syuting at least. Karena apa? Aku tuh nggak lihat diri aku sendiri dong. Yang lihat aku kan lebih teman-temanku ini. Kalau Prilly sama Z karena saking seringnya kita hampir tiap hari bareng, mereka sampai udah biasa.
Tapi kalau teman-teman kayak misalkan teman-teman dari departemen lighting atau teman-teman dari departemen PU yang jarang ketemu, Kaget ya. itu hari ke-20 masih astagfirullah gitu. Aku sampai kayak bang udah kali bang gitu udah kan aku soalnya kan bentuknya cantik itu nggak berubah kan, emang gitu terus gitu. Jadi kalau ditanya serem apa enggak sih, ya mungkin ada momen-momen di mana shotnya itu jauh, berarti di kanan kiri aku nggak ada siapa-siapa gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Tapi ya udah itu aku isi aja dengan di otakku kayak balonku ada 5 gitu biar nggak serem ya jadinya gitu. Kalau challenge untukku lebih ke kejelasan sama menahan diri, karena yang terpenting adalah bagaimana saat seorang karakter masuk, merespon ruang dan juga meninggalkan ruang. Dan tahu kapan harus menahan diri itu sama pentingnya tahu kapan harus main. Jadi itu sih yang jadi challenge buatku. Oke, nah terus balik lagi ke Kak Prilly, kan udah meranin sebagai Risa ini 10 tahun. Menurut Kak Prilly, apa sih yang berubah dari Risa sejak film pertama sampai yang terakhir ini? Yang berubah tuh Risa setiap di film selalu berubah ya, karena Danur 1, 2, 3 dan The Last Chapter ini ceritanya tuh bukan nyambung yang kalau orang nggak nonton yang sebelumnya nggak nyambung yang sekarang, enggak. Jadi Danur pertama itu menceritakan fase Risa yang lagi kayak gimana, Danur 2 fase yang gimana lagi. Jadi orang nontonnya nggak urut pun tetap bisa nyambung dan tetap bisa nangkap cerita Danur itu tentang apa. Makanya gangguannya juga di setiap film kan beda-beda kan. Kayak Danur 1 Asih, Danur 2 Ivana Elizabeth, Danur 3 Kartika, terus Danur The Last Chapter Canting gitu. Danur si Risa ini selalu berubah gitu di Danur sebelum-sebelumnya mengikuti fase hidup dia yang diceritakan. Nah kebetulan di Danur The Last Chapter yang diceritakan memang fase hidup dia pas kerja jadi PNS gitu. Jadi emang apa ya, karakternya selalu bertumbuh gitu ya. Jadi aku ngerasa aku sebagai aktornya juga bertumbuh bareng sama karakternya gitu. Nah selama 10 tahun ini apa yang berubah dari Kak Prilly setelah memerankan jadi Risa ini? Yang berubah suara saya. Itu aku baru sadar kemarin pas ada video Danur dari 10 tahun lalu. Terus aku dengar suara aku di Danur 1 tuh kayak, Riri, kamu ini ya kok kayak cempreng banget suara aku gitu. Jadi aku kayak, hah? Emang secempreng itu kah? Emang bisa berubah ya suara dalam waktu 10 tahun gitu. Nah, aku lumayan agak heran sih kayak, kok suaranya jadi aneh banget gitu Masih ya. kecil kali ya Kak Prilly. Mungkin ya masih kecil ya. Jadi kayak aku ngerasanya oh suara aku beda dan pembawaan aku meranin Risa dari Danur 1 Danur The Last Chapter juga beda gitu. Mungkin aku bisa bilang pas aku kemarin isi suara kan, isi dubbing buat beberapa adegan, diputerin lagi lah aku pas di Danur 3. Itu tuh aku merasa Risanya tuh di situ aku ngebawainnya ekspresif banget. Khususnya ke teman-temannya ini, ke si Peter CS yang benar-benar kayak ngebilangin anak kecil, terus kayak kelakuannya tuh kalau sama Peter CS kebawa anak-anaknya. Ekspresif. Ada adegan aku yang kayak, Peter, kamu gitu ya, ada yang gitu-gitu. Adegannya kok ekspresif sekali si Risa ini. Nah pas di Danur The Last Chapter, mungkin gara-gara aku dan Risanya juga sama-sama bertumbuh dewasa, pembawaannya tuh jadi lebih tenang, lebih diam, lebih kayak menganalisa sendiri sebelum ngomong ke orang, nggak meledak-meledak kayak waktu di Danur 3 gitu kali ya. Oke. Nah terus kalau buat yang lainnya nih, ada nggak sih adegan yang paling menguras emosi sepanjang syuting film ini nih? Aku dulu kali ya? Dari Gilang? Gitu nggak apa-apa? Ayo, gambreng. Iya. Buat aku yang paling menguras emosi, lagi-lagi ini adegan yang nggak kita munculin di trailer, jadi kalian harus nonton. Cuma adegan ini sangat situasinya tuh genting, nggak cuma buat aku, tapi juga buat beberapa karakter yang ada di sini tuh. Dan pastinya seringnya ketika syuting Danur ini, selain dia challenging secara mental buat kami, tapi juga secara fisik gitu. Jadi karena detail yang pengen kita kasih lihat ke penonton, banyak effort yang secara fisik kita harus lakukan, seperti berlari, seperti ditembak, kayak gitu-gitu. Jadi emang challenge-nya banyak sekali dan kebanyakan itu sama challenging-nya. Oke, sebenarnya jadi fisik mostly ya. Iya. Kalau dari yang lain? Kalau aku
scene yang paling berat secara fisik dan secara emosi itu sama. Jadi hari itu berat banget. Dan tidak ada yang menemani aku. Teman-temanku ini semua di hotel, kecuali yang ini. Yang ini nemenin. Tapi nemeninnya juga jauh gitu ya. Gue nggak merasakan presence lo gitu. Karena memang scene-nya berat di gedung pertunjukan itu, di mana Canting itu menari ditonton oleh 200 penonton, 200 penonton. Jadi ada 200 teman-teman ekstras di hari itu, dan ya rasanya kan kayak perform beneran ya. Dan aku sendiri di atas panggung itu. Jadi aku tuh dulu main teater juga, jadi udah inget gitu rasanya di panggung tuh seperti apa. Jadi sebelum itu mulai kan udah stretching dulu apa gitu kan, terus deg-degan, aduh rasanya kayak mau tampil lagi nih gitu kan. Tapi deg-degan itu hilang setelah 5 menit karena scene-nya sangat menuntut emosinya harus keluar. Ya itu tadi yang aku bilang, no dialogue tapi harus kelihatan apa sih yang mau disampaikan sama Canting nih. Canting ngapain nari di depan 200 orang gitu. Kan kita kan pasti ada alasannya gitu kan. Nah itu jadi 5 menit deg-degannya ditonton 200 orang hilang. Setelah 1 jam udah lupa lah itu semua, mau udah rasanya udah ya Allah capek gitu, karena kita lagi puasa juga kan guys waktu itu syuting tuh. Jadi kayak ya itu sangat challenging karena ya dua-duanya emosi dan fisik gitu. Kalau scene yang paling challenging sebenarnya ada scene aku dengan salah satu dari teman-teman yang ada di sini. Itu challenging secara emosi tentunya karena harus sekencang itu, dan secara fisik dan teknis juga mengerikan. Terus tengah malam, terus dingin, jadi kayak udah banyak banget yang keakumulasi. Jadi kayak kalau misalnya tetap nggak fokus malah jadinya membahayakan untuk aku dan teman mainku. Itu sih rata-rata. Iya. Terus kalau buat Kaprilly dari awal sampai yang terakhir nih, yang paling challenging kayak Kaprilly kayak gitu apa nih? Sebenarnya di Danur The Last Chapter ini banyak sekali adegan challenging kalau kalian lihat trailernya ya. Dan masuk ke dalam peti, dikejar-kejar tentara Jepang, semuanya itu sih challenging banget. Membutuhkan apa ya, kesehatan fisik, stamina. Ya. Karena jujur pas syuting Danur aku juga di tengah-tengah syuting sempat dirawat di rumah sakit. Makanya teman-teman menunggu aku sembuh, mohon maaf. Kita sambil liburan kok di Bandung. Itu aku inget banget sebelum yang dirawat di rumah sakit itu adegannya tuh lagi sama Canting. Adegannya tuh pokoknya dia lagi memegang aku lah ya, memegang gini. Sih, lo panas. Aduh, masalahnya ini kan perempuan ini tuh kecil ya guys. Jadi aku megang dia pun kan ke bawah gitu, ke bawah gini kan. Jadi udahlah kecil, tipis gitu, panas badannya. Terus aku kayak, ya Allah lu tuh udah sampai kayak gini Prilly, lu istirahat dulu gitu. Kecil, tapi tipis-tipis. iya, bener. Kecil tipis-tipis lucu. Sampai kayak masih kuat gak? Ya udah apa 1 cm lagi. Karena aku jujur gak enak sama Anya, dia udah make up selama itu ya. Udah make up serem selama itu. Terus kayak akhirnya aku tahanin lah 1 cm itu. Tapi abis itu aku pulang gak kuat dan dirawat rumah sakit akhirnya. Karena memang adegannya tuh membutuhkan stamina banget sih. Banyak teknis-teknis yang sebelumnya gak pernah aku alamin. Terus ini harus ngalamin gitu. Dan aku nggak bisa nyetir ya teman-teman. Terus di adegan Danur nih banyak banget adegan nyetir. Jadi aku belajar mobil dulu kan. Tapi aku nggak nyangka. Aku tuh terakhir les belajar mobil SMA. Aku terakhir nyetir mobil banget dari rumah ke sekolah tuh SMA. Abis itu aku ngerasa aku nggak bakat nyetir lah ya. Karena panikan apa segala macem. Terus aku belajar nyetir nih untuk syuting Danur. Aku kira kan ya cuma dari kantornya Risa ke mana gitu. Tahu-taunya adegan aku nyetir itu panjang dan aku harus ngebut. Jadi pas aku di dalam mobil itu Pak Awi tuh di HT ngebut lagi, ngegas lagi, ngebut lagi, terus gini, Mak nggak bisa, ini udah kencang buat saya gitu kan. Tolong ngebut lagi Risa, mati ya gue. Terus adegannya tuh bener-bener ada adegan yang aku harus ngebut bawa anak-anak, bawa split chest tuh. Ngebut lagi Risa, ngebut kan. Terus ngeremnya kan jadinya kayak sit gitu kan. Terus anak-anak kayak, yeay ngedrift. Aku harus yang kayak, nyetir deg-degan. sayang, jangan gitu ya. Mereka malah kesenengan gitu. Jadi kayak
apa ya, banyak adegan yang aku tuh belum pernah sebelumnya. Nanti mungkin kalau filmnya tayang kebayang ya adegan nyetir itu bukan cuma lurus doang, tapi benar-benar kayak belok-belok dan segala macam Waduh, gitulah. waduh. Jadi aku kayak ya Allah udah dong, nggak apa-apa deh, gue mendingan dimasukin peti deh daripada sumpah, karena tuh nyetir tuh kayak membahayakan orang juga. Aku takut, tapi untungnya lancar-lancar aja sih. Lancar semuanya, untung aman terus. Sudah sehat nih sekarang Kak April berarti. Udah sehat udah. Tapi tetap nggak bisa nyetir ya. Oh di notes tuh ya guys. Nah terus kalau nih kan Risa ini bisa melihat dunia gaib, terus akhirnya punya pilihan untuk menutupnya, melanjutin atau nutup gitu ya. Terus kalau kakak mengalami sendiri, mendingan nutup atau ya udah deh terima aja gitu buat semuanya? Kalau aku sih, aku tahu dari Teresa, sebenarnya mata batin itu kalau udah bakat dari awal nggak bakalan bisa sepenuhnya ditutup. Oke. Soalnya kan itu emang udah kayak anugerah gitu ya. Kalaupun ditutup, mungkin frekuensi melihatnya akan lebih jarang aja. Tapi tetap bisa melihat Ngerasain dan gitu bisa ya. ngerasain gitu. Oke. Kebetulan pas Danur 1, aku kan juga di challenge gitu kan dulu untuk ngebuka mata batin. Terus kakak mau nggak? Nah, aku ngebuka. Nah, tapi kan aku nggak bakat dari kecil. Jadi, aku dibukain mata batinnya tuh pun nggak kayak di film-film ya, yang pas dibaca-bacain dibuka langsung kelihatan hantu, enggak. Tapi aku tuh jadi lebih sensitif gitu. Lebih bisa ngerasain aku merinding apa, terus aku sempat dikasih lihat juga sih di rumah aku gitu-gitu. Sampai aku chatan sama Teresa, "Teh, ini aku akan kayak gini terus atau Temporary aja atau gitu. berjalannya waktu akan hilang?" Oh, nanti berjalannya waktu akan hilang kok, karena sebenarnya nggak ada ritual untuk nutup yang gimana-gimana, kamu berdoa aja, toh kamu juga nggak bakat dari dulu, jadi ini kan emang kayak sengaja dibukain gitu. Jadi udah by the time aku udah nggak pernah ngeliat lagi sih. Nggak tahu nih, kan dikit lagi kita mau penelusuran, mungkin aku akan dibukain lagi atau apa ya, nggak tahu ya, kita lihat nanti keberanian aku. Dan dia ikut, yes. Waduh, Siap-siap deh. Nah terus kalau yang lain gimana? Mau nggak dibukain atau kayak boleh deh atau nggak mau tutup aja gitu? Tergantung nih. Kalau dibukainnya sekarang mungkin enggak, tapi kalau dari kecil udah bisa, aku nggak mau ditutup kayaknya. Oke. Tapi kan nggak tahu ya, maksudnya ini pemikiran sekarang aja gitu ya. Cuman kayaknya kalau dari kecil ya itu anugerah dan juga kayak seru deh punya banyak temen. I don't know, nggak tahu Punya gitu Peter maksudnya. CS. Iya, punya Peter CS gitu loh, maksudnya dan di universe Danur ini kan juga selalu sosok-sosok itu kan mereka punya cerita sendiri gitu kan, dan itu hal yang menarik juga buat aku gitu. Tapi kalau sekarang ditanya enggak sih. Dibukain sekarang, maaf ya Teh Risa gitu. Aku nggak ikut ya. Gitu. Waalaikumsalam. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau aku. Cuman kalau misalnya udah ganggu, bisa tutup lagi gak sih Pril? Kalau kata Teresa, doain aja, kayaknya nggak bisa deh. Nggak tahu ya, gue nggak tahu. Soalnya takutnya misalnya lagi nyetir tiba-tiba gini nih depan gue. Maksudnya Pernah kayak gitu. ya kayak Ya Allah. pokoknya di Danur The Last Chapter ada adegan-adegan yang mengagetkan banget, dan aku sendiri tuh kaget beneran. Ya Allah, ya Allah. Kayak gila, gue kaget beneran. Oh my god, ini kalau gue ngalamin beneran sih gue pingsan sih kayaknya gitu. Bener-bener. Iya, aku nggak apa-apa. Cuman kalau udah di tahap itu doa. Iya, doa. Tapi kan bisa aja pas doa nggak langsung hilang gitu gimana? Iya. Terus ikutan doa. Iya, tahu banget gue cerita itu. Iya kan? Yang apa? Ya, ikutan doa. Tapi gue pun yang pas gue ngeliat, kan gue dibukain. Terus gue nggak, pas penelusuran gue baik-baik aja. Nah pas gue pulang ke rumah, gue diliatin apa yang ada di kamar gue. Aduh, males banget. Nah itu tuh benar-benar kayak Iya. nggak bisa gerak, yang rep-repan gitu, terus kayak aduh gila. Nah sebelumnya tuh emang asistenku yang bisa ngerasain tuh ngomong kayak, "Pril, aku ngeliat lagi di kamar kamu gitu-gitu." Tapi aku apaan sih, aku gitu-gitu kan. Ternyata pas aku dibukain sama Teresa, aku ngeliat tuh satu sosok itu. Sama satu lagi aku ngeliat sosok di bawah meja makan rumahku. Ini rumahku yang dulu yang belum pindah ya, sekarang udah pindah. Dan pada saat itu tuh belum lama sebelum kejadian itu, mbakku tuh minta berhenti karena dia diliatin. sering lihat gitu. Terus dia minta berhenti lah, sampai sempat kita bawain ke UGD karena dia pingsan gitu-gitu. Aduh, parah banget sih. Dia tuh kayak, dia pingsan dan kayak bener-bener langsung mau berhenti dari rumah gue. Terus nah pas itu kan aku belum pindah rumah, aku diliatin lah di bawah meja makan gitu, ngerangkak. Tapi abis itu aku udah gak pernah ngeliat lagi sih. Tapi personally Kak Prilly jadi agak penakut atau enggak gitu? Enggak, tetap nggak penakut karena Tetap stay kayak
Ya aku tuh karena udah banyak ngobrol sama Teresa kan, Oh, kayak oke. seserem-seremnya apapun mereka tuh nggak akan ganggu dan nggak akan ngerasukin kita kalau energinya tuh nggak pas dan kalau kita tuh ada penolakan. Jadi dari kitanya tuh oke, juga harus oke. welcome ke mereka gitu. Oke, berarti tetap berani Itu Kak kata Prilly. Teresa ya. Iya. Senilai rohim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kalau kalau kenapa menurut kalian film Danur ini bisa bertahan 1 dekade dan tetap relevan buat ditonton sama semua anak bioskop? Coba buat menurut kalian yang nggak ikutan dari awal Nah, dulu. itu dia. Karena ada satu scene ikonik itu sih, yang piano Main itu. piano ya? Iya, ada terus. Jadi ada benangnya gitu ya. Kalau menurut aku karena horor ini horor itu kan situasi ya. Tapi sebenarnya cerita-cerita Danur itu drama loh sebenarnya. Relatable, iya. Iya kan? Apa yang dialamin sama Risa itu kan dialamin sama banyak orang gitu. Orang yang punya ade, orang yang punya pacar segala macam gitu kan. Jadi horornya di Danur itu tuh bukan kayak sebagai checklist doang. Tapi memang apa sih cerita yang mau disampaikan di situasi yang horor gitu loh. Dan di luar itu juga semua sosok di Danur kan balik lagi itu ya punya cerita ya, dan apalagi di The Last Chapter ini bahkan Peter CS juga ada Ceritanya. apa sih ceritanya mereka masing-masing gitu. Jadi itu sih yang menurut aku bisa membuat IP Danur ini long last dan selain tahan lama juga sangat membekas gitu, kayak udah menjadi bagian dari cultural zeitgeist-nya Indonesia gitu. Betul. Iya, aku nambahin sedikit aja dari Anya karena poin Anya sangat amat aku setujui. Terlebih Danur pun sudah bersama penonton selama 10 tahun gitu ya. 1 dekade. Plus yang kali ini adalah The Last Chapter, jadi terus sempat dengar juga kalau Danur ini jadi gebrakan ya buat perfilman Indonesia di bagian horornya. Jadi aku rasa ini akan jadi film yang tidak mudah untuk dilupakan dan akan selalu relevan buat nantinya gitu. Kalau aku tuh ngerasanya gini, kalau kita nonton film horor, it's all about teror kan, teror yang dialami sama orang tersebut gitu, yang ada di cerita. Nah, sedangkan Danur tuh bukan cuma teror aja, tapi mengcapture kehidupan. Tapi kebetulan kehidupannya ini kehidupan makhluk yang dari dimensi lain gitu. Tapi ceritanya ya benar drama dan deket sama kita gitu. Yang kayak menceritakan bagaimana Peter CS matinya gimana, dulunya mereka siapa. Di Danur-Danur sebelumnya juga bukannya cuma meneror aja, tapi diceritain kenapa sih bisa meneror, ada cerita apa sih, Asih yang dia harus membunuh anaknya sendiri, Ivana yang dia itu dibunuh pas zaman perang, dia orang Belanda dan harus dibunuh pas zaman perang. Kartika, dia hantu hujan gitu, kenapa dia suka sama hujan, dia matinya kenapa, begitupun juga Canting gitu. Jadi bukannya cuma teror-teror dan bagaimana kita mengalahkan teror itu, tapi dikasih lihat alasan dibaliknya dan kehidupan di baliknya gitu. Jadi orang nontonnya walaupun gak suka horor pun tetap bisa menikmati karena ya emang ceritanya basically drama tapi beda dimensi aja gitu. Jadi aku ngerasanya ya akan terus relevan. Oke, terus boleh kasih 1 kata nggak yang mengharuskan anak bioskop harus nonton nih film Danur The Last Chapter? Kalau aku seru. Kebetulan kita tayangnya 18 Maret itu Lebaran. Nah, bayangin nonton horor yang seru ceritanya barengan sama keluarga sepupu-sepupu yang lagi ngumpul-ngumpul. Itu pasti seru banget sih nontonnya tuh sambil tegang dan kayak apa ya, kalau mas sepupu-sepupu kan nonton pasti seru ya. Bener. Jadi jangan dilewatkan Lebaran ini nonton bareng keluarga. Danur di Cinepolis. Oke. Kalau 1 kata dari aku buat Danur The Last Chapter adalah maksimal, seremnya maksimal, tegangnya maksimal, Syutingnya maksimal. syutingnya maksimal, capeknya maksimal, terus juga drama yang ada di film ini juga maksimal. Jadi kalian bisa dapat semuanya di satu film The Last Chapter. Iya. Sama juga sih, aku heboh ya. Jadi kalau lihat trailernya itu kan itu tuh baru mungkin 10% dari kehebohannya keseluruhannya film ini gitu. Jadi nontonnya yang ditonton heboh, nontonnya juga harus heboh, rame-rame ke Cinepolis gitu.
Aku kayaknya komplit deh, soalnya horornya, terornya ngeri semua, dramanya pasti berasa, apalagi shotnya juga cantik-cantik, apalagi lebih cantik kalau nontonnya di Cinepolis. Oke, nah ini buat Kaprilly aja deh. Jadi boleh, karena Kaprilly kan sudah bersama Risa selama 10 tahun, boleh kasih pesan gitu nggak sih, ala-ala kasih pesan kayak, untuk Risa aku mau bilang apa gitu. Untuk Teh Risa, aku mau bilang makasih pastinya udah mempercayakan aku untuk memerankan Risa. Karena apa ya, nggak banyak yang memberikan kepercayaan itu ke aku gitu pada saat itu. Tapi Risa, Pak Awi dan semuanya mempercayakan aku. Jadi terima kasih udah menjadi bagian dalam perjalanan karir aku yang sangat manis. Semoga aku nggak mengecewakan Teh Risa gitu dalam memerankan Teh Risa di setiap kehidupannya yang beda-beda fasenya. Dan semoga walaupun Danur udah berakhir, silaturahmi kita nggak akan pernah berakhir. Amin. Nah, terus dua terakhir nih, untuk Peter CS-nya. Untuk Peter CS, semoga aku tidak mengecewakan kalian dan membuat kalian marah karena aku tidak mirip Risa. Karena jujur Teh Risa suka ngasih tahu apa yang Peter CS omongin soal aku. Oh iya? Iya. Apa contohnya? Waktu di Danur 1 tuh si Jansen ngomong, Risa mereka lebih dia lebih mirip Ana daripada kamu. Ana tuh kakaknya Jansen. Makanya pas Danur 1 aku premiernya pakai baju yang mirip sama bajunya Ana. Oh iya. Gue jahit baju yang kira-kira Ana pakai gitu. Jadi terus si Jansennya kayak seneng gitu, dia mirip sama Ana gitu. Nah, jadi kayak sedih gitu loh, kayak jadi ya semoga aku tidak pernah mengecewakan kalian dan kalian senang sama aku sebagai Risa. Nah, terus buat penonton yang tumbuh bersama Danur nih terakhir. Pastinya makasih juga karena kalian sangat setia dari Danur 1 sampai hari ini masih terus nunggu-nunggu. Aku promo film apapun ditanyain, Kak, Danur kapan Kak? Gitu terus ya. Jadi terima kasih sudah selalu menunggu karya kita semua. Semoga Danur The Last Chapter ini menjadi penutup yang manis untuk perjalanan Danur. Amin. Oke, amin. Hai Halo, anak anak bioskop. bioskop, jangan lupa saksikan film Danur The Last Chapter tanggal 18 Maret 2026. Nontonnya di Cinepolis Cinepolis. Cinema. See you. See you. See you.